pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya mau minta tolong buat ketua kelasnya pimpin doa dulu. Iya, silakan. Untuk mengawali siang hari ini, sebaiknya kita tidak lebih dahulu doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Afifah. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Ya. Buat hari ini ada Ridho Rama, Hadir. Salma, hadir, Rifka, saya, Afifah, Hadir. Salsa, Hadir. Rizal, Hadir. Ferdi. Hadir. Buat yang dua ini masih di mana? Masih sholat Bu, sebenarnya nanti 2 menit lagi kesini. Oke, langsung saya mulai ya. Ya. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang kesenjangan ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentunya yang pertama yaitu konsep dari kesenjangan ekonomi, kemudian penyebab dari kesenjangan ekonomi dan juga solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Oke, kalian lihat gambar di situ, jelas nggak? Jelas. Nah, Yang ini agak nggak jelas. Mudah. ya Masih ini, dinas. tapi bisa ya, masih bisa kelihatan kan? Iya. Oke, itu gambar apa kira-kira? Dari yang Dari yang mana? dari yang atas dulu. Gambar perumahan versus perkampungan. Oke, selanjutnya yang sana. Pedesaan Dali sama Oh, benar. Terus yang ini? sekolah yang bagus sama Fasilitas fasilitas sekolahnya. Oke, kira-kira itu gambar apa? Kesenjangan. Iya, Kesenjangan. kesenjangan ya. Ekonomi. Siap. Oke, ada yang mau jelasin yang dimaksud kesenjangan itu apa? Kesenjangan dari segi ekonomi. Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, Rika. mau mungkin ya kesenjangan itu perbedaan status atau perbedaan ekonominya yang membuat jadi ada kayak ketimpangan antara yang si kaya, misalnya ya si kaya sama si miskin. Ya, tepuk tangan buat Rifka. Oke, saya ada hadiah buat Rifka. Terima kasih. Jadi teman-teman yang lain nanti kalau mau jawab pasti akan saya kasih hadiah juga. Jadi bisa aktif semuanya ya. Hai. Oke, kira-kira dari jawaban Rifka tadi, kalian ada pernah melihat kesenjangan ekonomi nggak di sekitar rumah kalian mungkin? Benar. Ada yang bisa kasih contoh? Aku Iya. Araya sama Ambarawa. Oke, ada lagi? Aku kuliah sama dia mesti tidak kuliah. Dari ini dari segi ekonomi. Itu kan HP iPhone dan Android. Ya, oke, benar. Oke, jadi udah tahu ya teman-teman di sini contoh dari kesenjangan ekonomi itu apa aja. Nah, dari yang disebutkan siapa tadi, Afifah, itu dari perumahan yang elit sama perumahan yang perkampungan jauh gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kesenjangan yang dicontohkan Rifka itu Afifah itu bisa terjadi itu kenapa? Karena pendapatan bisa, Ya, tingkat pendapatan ya. tingkat pendidikan juga, Oke. terus tingkat status sosial mungkin. Oke, benar sekali ya. Bentar. Ini tadi buat Afifah. Terima kasih Bu.
kesenjangan ekonomi. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Tentunya kalau kualitas pendidikannya itu bagus, lulusannya bagus, mereka juga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk terjun di dunia kerja. Jadi bisa mengurangi pengangguran gitu. Terus selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur yang merata. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau pembangunan itu nggak hanya di kota saja, tapi di desa pun juga perlu pembangunan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Terus yang ketiga itu ada pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat. Nah itu juga penting adanya subsidi itu bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah itu tapi harus tepat sasaran juga ya, karena ya seperti yang kita tahu itu banyak sekali yang salah sasaran. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya bagus semua ya? Insya Allah. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Jadi saya ada tugas. Kalian nanti mengidentifikasi gambar-gambar yang saya tampilkan tadi. Kemudian kalian cari penyebab dan juga solusi dari kesenjangan itu. Terus ini saya baginya jadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang ya. Ya. Ini bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, jadi nanti setelah kalian mengerjakan tugas ini, kalian akan presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Saya bagi ya tugasnya.
dari kelompok 1, terus kelompok 2 dan juga kelompok 3. Kelompok 1 silakan maju. Semuanya. Iya. Yang gambar 1 itu penyebab kesenjangan ekonominya ada ketimpangan distribusi kekayaan, kedua ada kurangnya kebijakan perumahan yang merata, yang ketiga urbanisasi yang tidak terkendali, yang keempat minimnya akses infrastruktur di pemukiman umum. Untuk solusi kesenjangan ekonominya, yang pertama ada pembangunan perumahan terjangkau, yang kedua perbaikan infrastruktur di permukiman umum, tiga redistribusi lahan atau penggunaan lahan yang lebih adil, dan keempat program urbanisasi berkelanjutan. Sudah Bu, bisa ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Dari gambar yang kedua, penyebab kesenjangan ekonominya yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi, yang kedua urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik, dan yang ketiga ketidakmerataan distribusi infrastruktur, keempat kebijakan tata ruang yang tidak inklusif. Dan untuk solusi kesenjangan ekonominya yang pertama meningkatkan infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, dan listrik. Dan kedua mengadakan program peningkatan kualitas rumah tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketiga perencanaan tata kota yang inklusif. Keempat pemberdayaan ekonomi masyarakat umum melalui program GSR. Sekian itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar nomor 3 memiliki penyebab kesenjangan ekonomi. Yang pertama ada ketidakmerataan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, gambar yang ketiga ini digambarkan lingkungan pendidikan yang satu memiliki fasilitas yang lengkap dan yang kedua kurangnya fasilitas. Nah, yang penyebab kesenjangan ekonomi yang pertama ada ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan, yang kedua kekurangan tenaga pendidikan berkualitas di daerah terpencil, dan yang ketiga keterbatasan aksesibilitas, dan keempat minimnya anggaran untuk pendidikan di daerah terpencil, dan kelima kurangnya perhatian pada pendidikan non formal. Selanjutnya dijelaskan oleh Ferdi. Yang kedua yaitu solusi dari kita. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, program intensif bagi guru di daerah terpencil. Yang ketiga, transportasi pendidikan yang baik. Yang terakhir yaitu redistribusi anggaran pendidikan. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena presentasinya sudah selesai, saya akan sedikit review aja terkait penampilan presentasi dari teman-teman, karena tadi saya juga sempat menilai juga. Jadi untuk presentasi yang paling lengkap menurut saya itu ada di kelompok 3.
menyebutkan gambarnya itu seperti apa, baru mereka menjelaskan penyebab dan juga solusinya. Oke. Sebelum saya menutup kelas hari ini, saya mau ada kesimpulan dari salah satu dari kalian. Ini bisa angkat tangan. Nanti saya kasih coklatus 2. Iya, silakan Riza. Kesenjangan ekonomi atau juga bisa disebut ketimpangan ekonomi adalah suatu kondisi yang dimana adanya tidak keseimbangan yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial yang besar antara kelompok pendapatan tinggi dengan kelompok pendapatan rendah. Oke, beri tepuk tangan buat Rizal. Ya. Oke, semuanya. Gimana? Oke, jadi saya mau tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan nggak? Kira-kira kalau kalian belajar pakai gambar kayak tadi itu gimana? Bisa paham nggak? Paham. Oke, terus terkait tugas kelompoknya, dari situ kalian bisa mengambil kesimpulan dan bisa paham terkait materi hari ini? Iya. Oke, terima kasih. Jadi buat pembelajaran hari ini saya cukupkan ya. Dan untuk minggu depan kalian bisa mempelajari materi terkait ketimpangan pendapatan. Bisa dibaca di LKS-nya masing-masing.